Selamat pagi, siang, sore untuk Bapak dosen dan teman-teman sekalian. Perkenalkan kami dari kelompok yang terdiri dari Astuti Wulan Cahyani, Ipan Rahmadani, Nanda Irti Ulfana, Titan Yogeswara, dan Yusi Ayu Maharani. Pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan materi mengenai Cyber Security Management. Dalam presentasi ini, pembahasan akan kami bagi ke dalam beberapa bagian utama. Pertama, kami akan membahas mengenai konsep dan teknologi keamanan jaringan komputer, termasuk di dalamnya bagaimana jaringan dapat dilindungi dari berbagai ancaman, serta teknologi yang dapat digunakan untuk meningkatkan keamanan. Kedua, kami akan membahas pengamanan berbasis data dan jaringan dalam konteks organisasi, yaitu bagaimana organisasi melindungi aset informasi, data, perangkat maupun jaringan yang digunakan dalam kegiatan operasional. Yang ketiga, kami akan membahas mengenai metodologi dan aspek legal keamanan cyber, khususnya yang berkaitan dengan Undang-Undang ITE, Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik atau KIP, serta General Data Protection Regulation atau GDPR. Selanjutnya, keempat, kami akan membahas mengenai standar dan strategi keamanan informasi dengan mengacu pada standar seperti ISO 27001 dan NIST sebagai kerangka dalam membangun dan mengelola keamanan informasi. Lalu yang kelima, kami akan membahas mengenai desain model keamanan cyber, khususnya melalui pendekatan threat modeling dan risk mapping untuk mengidentifikasi ancaman, kerentanan, serta risiko yang mungkin dihadapi organisasi. Lalu yang keenam, pembahasan akan dilanjutkan dengan pengembangan model keamanan cyber lanjutan dan simulasi implementasi sehingga konsep yang telah dibahas sebelumnya dapat digambarkan dalam penerapan yang lebih nyata di lingkungan organisasi. Jadi, secara keseluruhan, presentasi ini tidak hanya membahas mengenai teknologi keamanan cyber, tetapi juga bagaimana keamanan tersebut direncanakan, dikelola, disesuaikan dengan regulasi, serta diterapkan dalam organisasi. Baik, untuk mulai pembahasan, kita akan masuk ke materi pertama, yaitu konsep keamanan jaringan komputer. Baik, kita sudah masuk ke materi pertama, yaitu konsep jaringan komputer. Secara sederhana, keamanan jaringan komputer dapat dipahami sebagai upaya untuk melindungi jaringan, perangkat, sistem, dan sumber daya yang ada di dalamnya dari berbagai ancaman yang dapat mengganggu keamanan informasi. Jadi, keamanan jaringan sebenarnya tidak hanya berkaitan dengan penggunaan teknologi seperti firewall atau antivirus, tetapi juga mencakup kebijakan dan prosedur yang diterapkan agar penggunaan jaringan tetap aman. Dalam keamanan informasi, terdapat tiga tujuan utama yang sering disebut sebagai SIA triad, yaitu confidentiality, integrity, dan availability. Yang pertama adalah confidentiality atau kerahasiaan, artinya informasi hanya boleh diakses oleh pihak yang memang memiliki hak atau kewenangan. Contohnya, data kepegawaian atau data pribadi pegawai tidak boleh dapat diakses oleh sembarangan orang. Yang kedua adalah integrity atau integritas. Artinya, data harus tetap akurat dan tidak boleh diubah atau dimanipulasi oleh pihak yang tidak berwenang. Jadi, informasi yang tersimpan dalam sistem harus tetap sesuai dengan kondisi sebenarnya. Lalu, kemudian yang ketiga adalah availability atau ketersediaan. Artinya, sistem informasi harus dapat diakses oleh pengguna yang berkewenang ketika dibutuhkan. Jangan sampai sistem sebenarnya memiliki data yang lengkap, tapi ketika diperlukan itu juga justru tidak dapat diakses karena gangguan atau serangan. Jadi, dapat kita simpulkan bahwa keamanan jaringan bukan hanya bagaimana cara kita mencegah orang lain masuk ke dalam sistem, tetapi juga bagaimana kita memastikan bahwa data itu tetap rahasia, tetap benar, dan tetap tersedia ketika dibutuhkan. Setelah memahami konsep dasarnya, selanjutnya kita akan melihat ancaman apa saja yang dapat mengganggu keamanan jaringan komputer. Setelah memahami keamanan jaringan dan tujuan utamanya, selanjutnya kita memahami ancaman apa saja yang dapat mengganggu keamanan jaringan tersebut. Perkembangan teknologi itu memang memberikan banyak kemudahan bagi organisasi, tapi di sisi lain juga meningkatkan potensi ancaman terhadap jaringan dan sistem informasi. Ancaman tersebut dapat berasal dari pihak luar maupun lingkungan internal organisasi, dan dampaknya bisa berupa kebocoran data, kerusakan sistem, gangguan layanan, hingga kerugian bagi organisasi. Pada slide ini terdapat beberapa ancaman umum yang sering terjadi. Pertama, malware, yaitu program berbahaya yang dapat digunakan untuk merusak sistem komputer ataupun mencuri data pengguna. Yang kedua adalah ransomware. Ransomware merupakan salah satu jenis malware yang bekerja dengan cara mengunci dan atau mengenkripsi data. Kemudian pelaku meminta tebusan agar data tersebut dapat diakses kembali.
Ancaman ini sangat berbahaya bagi organisasi karena dapat menghambat kegiatan operasional. Lalu yang ketiga adalah phishing. Phishing adalah biasanya dilakukan melalui email, pesan, ataupun situs web palsu yang dibuat menyerupai sumber yang terpercaya. Tujuan utamanya adalah membuat korban memberikan informasi penting seperti username, password, maupun kode OTP. Selanjutnya Distributed Denial of Service atau DDoS. Serangan ini dilakukan dengan membanjiri server dengan lalu lintas internet yang sangat dalam jumlah yang besar. Akibatnya sistem menjadi lambat atau bahkan tidak dapat diakses oleh pengguna yang sebenarnya. Lalu yang terakhir adalah man-in-the-middle attack. Pada serangan ini, pelaku berusaha menyadap komunikasi antara kedua pihak. Dengan begitu, informasi yang sedang dikirim dapat dicuri atau diubah oleh pihak yang tidak berwenang. Dari beberapa ancaman tersebut, kita dapat melihat bahwa serangan cyber memiliki bentuk yang berbeda-beda. Ada yang menargetkan data, ada juga yang menyerang ketersediaan sistem, ada juga yang berusaha untuk mendapatkan informasi atau kredensial pengguna. Oleh karena itu, organisasi tidak cukup hanya mengetahui jenis ancamannya, tetapi juga membutuhkan berbagai teknologi dan mekanisme pengamanan untuk mencegah maupun mendeteksi serangan tersebut. Selanjutnya kita akan membahas teknologi yang dapat digunakan untuk meningkatkan keamanan jaringan komputer yang akan dilanjutkan oleh rekan saya yaitu Saudari Yusi Ayu Maharani. Setelah mengetahui berbagai ancaman yang dapat terjadi pada jaringan, selanjutnya kita perlu memahami teknologi apa saja yang dapat digunakan untuk menghadapi ancaman tersebut. Pada slide ini, terdapat beberapa teknologi yang umum digunakan dalam keamanan jaringan. Yang pertama adalah firewall. Ini berfungsi untuk menyaring lalu lintas jaringan dan memblokir akses yang tidak diizinkan. Jadi, firewall dapat kita ibaratkan sebagai pintu pemeriksaan yang menentukan lalu lintas mana yang boleh masuk atau keluar dari jaringan. Yang kedua adalah IDS atau Intrusion Detection System. Teknologi ini digunakan untuk mendeteksi aktivitas atau serangan yang mencurigakan pada jaringan. Jadi, fokus IDS adalah mendeteksi dan memberikan informasi ketika terdapat indikasi ancaman. Berikutnya adalah IPS atau Intrusion Prevention System. Nah, IPS ini dapat menghentikan atau memblokir serangan secara otomatis sebelum serangan tersebut menyebabkan kerusakan pada sistem. Kemudian ada VPN. VPN digunakan untuk mengamankan akses ke jaringan melalui koneksi yang terenkripsi. Dengan demikian, komunikasi antar pengguna dan jaringan dapat terlindungi dari pihak yang tidak berwenang. Selanjutnya adalah MFA. MFA ini menambahkan lebih dari satu metode verifikasi identitas. Jadi, untuk mendapatkan akses, pengguna tidak hanya bergantung pada password, tetapi harus melewati faktor autentikasi tambahan. Teknologi berikutnya adalah enkripsi. Enkripsi mengubah data menjadi bentuk atau kode tertentu sehingga data tersebut hanya dapat dibaca oleh pihak yang memiliki kewenangan untuk mengakses. Yang terakhir adalah Zero Trust Architecture. Pendekatan ini menggunakan prinsip Never Trust Always Verify, yang berarti setiap pengguna dan perangkat harus diverifikasi terlebih dahulu sebelum diberikan akses, meskipun pengguna tersebut berada di dalam jaringan organisasi. Jadi masing-masing teknologi memiliki fungsi yang berbeda. Penggunaan teknologi-teknologi tersebut menjadi semakin penting ketika diterapkan dalam lingkungan organisasi karena organisasi memiliki banyak aset informasi dan jaringan yang harus dilindungi. Keamanan cyber tidak cukup dengan hanya memasang teknologi keamanan. Organisasi juga membutuhkan pendekatan yang sistematis untuk mengetahui apa saja yang harus dilindungi. Ancaman apa yang mungkin terjadi, seberapa besar resikonya, dan bagaimana resiko tersebut dapat dikendalikan. Dalam metodologi keamanan cyber, pada slide ini terdapat 5 tahapan utama. Tahapan pertama adalah identifikasi aset, yaitu menentukan aset penting seperti data, aplikasi, jaringan, dan perangkat. Kemudian ada analisis ancaman dan kerentanan, yaitu mengidentifikasi potensi ancaman dan kelemahan sistem.
Kemudian yang ketiga adalah penilaian risiko. Jadi setelah ancaman dan kerentanan dilalui, organisasi menilai seberapa besar kemungkinan risiko tersebut terjadi dan seberapa besar dampaknya apabila risikonya benar-benar terjadi. Yang keempat adalah pengendalian risiko, yaitu organisasi menerapkan berbagai kebijakan, teknologi, dan prosedur keamanan untuk mengurangi kemungkinan maupun dampak dari risiko yang telah diidentifikasi. Kemudian tahap yang kelima adalah monitoring dan evaluasi. Keamanan cyber bukan sesuatu yang cukup dilakukan satu kali. Organisasi perlu melakukan pemantauan dan evaluasi secara berkala, misalnya melalui audit, kemudian sampai dengan pemantauan log. Jadi kelima tahapan ini saling berhubungan. Dan pendekatan ini penting karena ancaman cyber terus berkembang. Artinya, sistem keamanan organisasi juga harus dievaluasi dan disesuaikan. Keamanan cyber tidak hanya menjadi persoalan teknis. Ketika organisasi mengelola data dan menggunakan teknologi informasi, terdapat aturan hukum yang harus diperhatikan. Artinya, pengamanan informasi harus dilakukan tidak hanya agar sistem aman dari serangan, tetapi juga agar pengelolaan informasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Pada slide ini terdapat 3 regulasi yang menjadi acuan. Pertama adalah UU ITE. Regulasi ini menjadi salah satu dasar hukum dalam penyelenggaraan aktivitas dan transaksi melalui sistem elektronik, termasuk hal-hal yang berkaitan dengan informasi dan keamanan dalam ruang digital. Yang kedua adalah General Data Protection Regulation, merupakan regulasi perlindungan data yang berlaku di Uni Eropa. Regulasi ini menjadi salah satu acuan penting dalam bagaimana data pribadi dikumpulkan, diproses, disimpan, dan dilindungi. Kemudian yang ketiga adalah UU Keterbukaan Informasi Publik atau UU KIP. Regulasi ini berkaitan dengan keterbukaan informasi publik, tetapi dalam penerapannya juga perlu memperhatikan informasi yang memang harus dilindungi dan tidak dapat diberikan secara bebas. Jadi dari ketiga regulasi tersebut, kita dapat melihat adanya keseimbangan antara kebutuhan untuk menjaga keamanan dan kerahasiaan informasi dengan kebutuhan untuk menyediakan informasi yang memang menjadi hak publik. Dalam konteks organisasi, aspek legal ini penting karena kesalahan dalam mengelola informasi tidak hanya menimbulkan risiko keamanan, tetapi juga dapat menimbulkan risiko kepatuhan dan konsekuensi hukum. Baik, sekarang saya Ivan Rahmadani akan masuk ke bagian standar dan strategi keamanan informasi. Nah, sekarang kita mulai dari standar yang paling banyak dipakai yaitu ISO ASC 27001 versi 2022. Yang perlu digarisbawahi, ISO 20001 ini sifatnya manajerial. Artinya, standar ini tidak mengatur produk atau alat tertentu, melainkan mengatur bagaimana proses keamanan informasi dikelola. Karena itu, ia bisa diterapkan di organisasi manapun, dari perusahaan kecil sampai instansi pemerintahan. Inti pengelolaannya adalah klausul wajib nomor 4-10 yang mengikuti siklus PDCA. Jadi, kita mulai dari tahap pertama yaitu plan. Plan itu yaitu menetapkan konteks organisasi dan melakukan penilaian risiko. Lalu do, menjalankan kontrol dan menyiapkan sumber dayanya. Kemudian cek, untuk melakukan evaluasi kinerja melalui audit internal. Selanjutnya, yang terakhir adalah act, melakukan perbaikan secara berkelanjutan atau peningkatan yang berkelanjutan. Nah, di bagian kanan ini ada Annex A, yaitu kumpulan 93 kontrol keamanan yang pada versi 2022 dikelompokkan menjadi 4 tema, yaitu organisasional, people, physical, dan technological. Organisasi memilih kontrol yang sesuai dengan risikonya, lalu menuangkan ke dalam dokumen Statement of Applicability. Kalau seluruh sistem manajemennya adalah
sudah berjalan, organisasi bisa mengajukan sertifikasi ke lembaga independen. Nah, sertifikasi ini berlaku selama 3 tahun. Selanjutnya, kita akan membahas standar keamanan informasi yang kedua, yaitu NIST Cyber Security Framework versi 2.0. Kalau ISO tadi, kita menekankan sistem manajemennya dan bisa disertifikasi. Kalau NIST ini berbeda karakternya. Ia berupa kerangka yang sifatnya sukarela, gratis, dan baru terbit pada Februari tahun 2024 kemarin. Nah, kerangka ini terdiri dari 6 fungsi inti yang baru dan menjadi pembeda utama di versi 2.0 adalah fungsi govern yang saya tandai dengan warna emas di sini atau kuning. Govern berperan menaungi 5 fungsi lainnya karena ia mengatur strategi, kebijakan, dan pengawasan resiko di tingkat organisasi. 5 fungsi berikutnya berjalan dalam satu siklus. Yang pertama, identify untuk mengenali aset dan resiko yang dimiliki, kemudian protect untuk menerapkan pengamanan yang diperlukan, detect untuk memantau aktivitas yang mencurigakan, respond untuk menjalankan tanggap insiden ketika serangan terjadi, dan recover untuk memulihkan sistem serta layanan agar kembali normal. NIST juga menyediakan 2 alat bantu di bagian bawah ini. Ada implementation tier yang mengukur tingkat kematangan keamanan mulai dari parsial sampai adaptif. Lalu profiles yang membandingkan kondisi keamanan saat ini dengan sasaran yang ingin dicapai. Karena fleksibel, NIST sering dipakai di tahap awal untuk memetakan kondisi, sementara ISO 27001 dijadikan sasaran akhir untuk mendapatkan pengakuan formal. Baik, setelah memahami kedua standar tadi, pertanyaannya bagaimana penerapan di lapangan, khususnya pada layanan pemerintah. Nah, disinilah strategi keamanan berperan. Ada 4 prinsip yang kami tekankan. Pertama, defense in depth, yaitu pengamanan berlapis supaya sistem tidak bergantung pada satu mekanisme saja. Kedua, Zero Trust, di mana tidak ada akses yang dipercaya secara otomatis sekalipun berasal dari dalam jaringan. Ketiga, least privilege, artinya hak akses dibatasi sebatas kebutuhan tugas. Dan keempat, security by design, yaitu keamanan sudah dipikirkan sejak sistem dirancang, bukan ditambahkan belakangan. Nah, penerapan ini bukan sekedar praktik teknis, tapi juga punya dasar hukum yang jelas. Yang di sini kami sebut dengan payung hukum SPBE atau Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik, yaitu dalam Perpres nomor 95 tahun 2018 mewajibkan setiap instansi pemerintah menjalankan manajemen keamanan informasi. Kemudian Peraturan BSSN nomor 4 tahun 2021 memberi pedoman teknisnya, dan menariknya pedoman ini mengacu langsung ke ISO 27001 dan NIST tadi. Untuk evaluasi, ada indeks KAMI yang berbasis pada ISO 27001, ditambah lagi Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi tahun 2022 yang menjadikan penerapan kontrol standar sebagai bentuk kewajiban hukum. Jadi, bisa disimpulkan ketika instansi menerapkan standar keamanan informasi, mereka sekaligus memenuhi kewajiban hukum dan memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap layanan digital. Demikian bagian dari saya, selanjutnya akan dilanjut oleh rekan saya. Terima kasih. Materi selanjutnya adalah desain model keamanan siber dengan pendekatan threat modeling dan risk mapping untuk sistem pemerintahan elektronik atau e-government. Ancaman siber terhadap sistem ini terus berkembang, baik dari sisi frekuensi, kompleksitas, maupun dampaknya. Karena itu dibutuhkan pendekatan yang sistematis mulai dari identifikasi ancaman melalui STRIDE, pemetaan risiko, hingga penerapan model keamanan lanjutan yang adaptif
dan proaktif agar ancaman dapat dimitigasi sebelum berdampak pada layanan publik dan kepercayaan masyarakat. Untuk mengidentifikasi ancaman secara sistematis, dapat digunakan pendekatan STRIDE yang dikembangkan oleh Microsoft dengan 6 kategori ancaman. Yang pertama adalah spoofing atau pemalsuan identitas pengguna atau sistem. Contohnya adalah login palsu pada portal layanan publik. Namun ini dapat diatasi dengan penggunaan MFA atau Multi-Factor Authentication pada portal layanan. Kemudian yang kedua adalah tampering atau manipulasi data secara tidak sah. Ini contohnya adalah perubahan data kependudukan atau anggaran. Yang ketiga ada repudiation, yaitu penyangkalan terhadap suatu tindakan yang telah dilakukan. Ini akibat dari lemahnya pencatatan log aktivitas sistem. Namun dapat diatasi dengan audit trail dan pencatatan log yang terpusat. Yang keempat ada information disclosure atau kebocoran informasi rahasia atau data pribadi warga negara. Contohnya berupa kebocoran data kependudukan akibat basis data yang tidak terlindungi. Ini bisa berdampak pada hilangnya kepercayaan publik terhadap layanan. Yang kelima adalah denial of service atau gangguan ketersediaan layanan sehingga sistem tidak dapat diakses. Contohnya ini ada serangan DDoS pada portal layanan publik yang bisa berpotensi menghentikan operasional layanan publik digital. Kemudian yang terakhir atau keenam ada elevation of privilege. Ini adalah peningkatan hak akses secara tidak sah oleh pihak tidak berwenang. Keenam kategori ini dipetakan ke setiap komponen sistem e-government, yaitu portal publik, basis data, dan antarmuka antar instansi, agar kontrol keamanan dapat dirancang lebih tepat sasaran. Setelah ancaman teridentifikasi, risiko dapat dipetakan berdasarkan likelihood atau kemungkinan terjadinya, dan impact atau tingkat dampaknya, mengacu pada pendekatan risk assessment ISO 27001 dan NIST Risk Management Framework. Risiko dikelompokkan menjadi 4 tingkat. Yang pertama ada kritis, ini harus segera dideteksi dan dimitigasi. Selanjutnya ada tinggi, menjadi prioritas utama penanganan. Kemudian ada sedang, ini cukup dipantau secara berkala. Dan yang terakhir ada rendah, dengan risiko yang paling minimal dan cukup dilakukan pemantauan rutin saja. Berdasarkan pemetaan ini, prioritas mitigasi difokuskan pada ancaman phishing dan SQL injection karena berisiko kritis dan tinggi, melalui penerapan multi-factor authentication, pelatihan kesadaran keamanan, secure coding practice, dan pengujian keamanan berkala. Sementara risiko sedang dan rendah tetap dipantau melalui monitoring berkelanjutan. Nah, bisa dilihat tabel risk mapping atau hasil pemetaan 6 risiko keamanan siber utama pada sistem e-government. Phishing terhadap pegawai, kategori spoofing itu beresiko kritis. SQL injection pada portal layanan yang merupakan kategori tampering berisiko tinggi. Kemudian untuk serangan DDoS pada portal publik, ini kategorinya denial of service beresiko sedang. Kemudian ancaman berupa kebocoran data kependudukan, ini termasuk kategori information disclosure dan resikonya masuk ke tinggi. Kemudian ada penyalahgunaan hak akses admin, termasuk dalam kategori elevation of privilege, tingkat risikonya sedang. Kemudian yang terakhir ada manipulasi log aktivitas sistem, masuk ke dalam kategori repudiation,
dan beresiko rendah. Kemudian tabel ini menjadi dasar penentuan prioritas mitigasi yang telah dibahas pada slide-slide sebelumnya. Setelah risiko dipetakan, diperlukan model keamanan yang lebih adaptif dan proaktif. Model ini terdiri dari beberapa komponen. Yang pertama adalah Zero Trust Architecture, yaitu tidak ada pengguna maupun perangkat yang langsung dipercaya. Ini menyebabkan setiap permintaan akses harus diverifikasi secara terus-menerus. Kemudian yang kedua ada deteksi berbasis AI dan machine learning yang dapat digunakan untuk mendeteksi intrusi, anomali, malware, URL berbahaya, serta aktivitas jaringan secara real time. Yang ketiga ada strategi ofensif preventif, misalnya melalui threat hunting untuk mencari ancaman secara proaktif dan honeypot untuk mempelajari teknik yang digunakan oleh penyerang. Keempat ada SOC dan SIEM, yaitu pemusatan log dan pemantauan keamanan secara terus-menerus. Sistem ini juga dapat didukung threat intelligence serta koordinasi dengan BSSN. Kelima adalah human firewall. Maksudnya manusia juga harus menjadi bagian dari pertahanan keamanan melalui pelatihan rutin dan simulasi phishing. Dan yang terakhir ada ketahanan dan pemulihan melalui backup yang teruji, yaitu Disaster Recovery Center, sumber daya cadangan, serta rencana respon insiden yang terkoordinasi. Untuk memastikan model tersebut benar-benar siap digunakan, dilakukan tabletop exercise dan simulasi teknis berdasarkan siklus NIST, yaitu Identify, Protect, Detect, Respond, dan Recover. Ada 3 contoh skenario. Yang pertama, ransomware pada server kependudukan. Responnya antara lain mendeteksi serangan melalui SIEM atau IDR, melakukan isolasi dan memulihkan sistem dari backup. Kedua, DDoS untuk kasus DDoS pada portal publik saat kondisi traffic tinggi. Responnya dapat berupa penggunaan anti-DDoS, pembatasan laju traffic, dan pengalihan traffic melalui CDN. Untuk yang ketiga, kebocoran data oleh insider, penanganannya dapat menggunakan data loss prevention atau DLP, analisis perilaku pengguna, serta pencabutan akses. Keberhasilan setiap simulasi juga memiliki indikator yang terukur seperti waktu deteksi, waktu pemulihan, dan tingkat ketersediaan layanan. Baik, selanjutnya saya akan menerangkan terkait e-government, dimulai dari penerapan teknologi keamanan data pada e-government. E-government atau electronic government yaitu penyelenggaraan pemerintah yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik, efisiensi administrasi, transparansi, akuntabilitas, serta partisipasi masyarakat. Di Indonesia, penerapan e-government didukung oleh sistem pemerintahan berbasis elektronik atau SPBE yang diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018. Untuk penerapannya sendiri dan implementasinya mencakup berbagai layanan publik di seluruh instansi di Indonesia. Selanjutnya, jenis data yang perlu dilindungi dalam e-government antara lain adalah data pribadi masyarakat seperti NIK, kemudian alamat, dan lain sebagainya. Selanjutnya ada data administrasi pemerintahan seperti perizinan, kemudian surat keputusan, arsip pemerintahan, produk hukum, dan lain-lainnya. Selanjutnya data administrasi data pegawai pemerintah, yaitu para ASN yang merupakan pegawai dari instansi pemerintah. Selanjutnya, ancaman keamanan data pada sistem e-government. Seiring meningkatnya digitalisasi layanan publik, maka ancaman terhadap keamanan data juga semakin kompleks dan meningkat. Antara lain ada malware. Malware merupakan perangkat lunak berbahaya yang dirancang untuk merusak sistem komputer. Kemudian ada ransomware yang merupakan enkripsi data sehingga tidak dapat diakses oleh pemiliknya. Kemudian phishing dan social engineering. Phishing merupakan teknik penipuan yang bertujuan untuk memperoleh informasi rahasia seperti username, password, kode OTP, baik melalui email maupun situs palsu. Ada lagi namanya injection. Injection merupakan serangan terhadap aplikasi berbasis web yang memanfaatkan kelemahan pada sistem tersebut. Selanjutnya,
denial of service, dan distributed denial of service, yang merupakan serangan yang dilakukan dengan membanjiri server menggunakan lalu lintas data dalam jumlah besar sehingga layanan pemerintah menjadi tidak dapat diakses oleh masyarakat. Yang terakhir yaitu Advanced Persistent Threat atau APT. Ancaman ini juga berasal dari dalam organisasi. Kemudian pentingnya keamanan data dalam e-government. Antara lain ada 3. Yang pertama, confidentially atau kerahasiaan. Tujuannya untuk memastikan bahwa hanya pihak yang memiliki hak akses yang dapat melihat atau mengakses informasi tersebut. Kedua, yaitu integrity atau integritas yang menjamin bahwa data tidak mengalami perubahan tanpa izin. Dan yang ketiga yaitu availability atau ketersediaan, memastikan bahwa sistem dan data dapat diakses kapanpun yang diperlukan oleh pengguna yang berwenang. Selanjutnya yaitu penerapan teknologi keamanan data pada e-government. Yang pertama, ada enskripsi data atau data encryption. Teknologi ini diterapkan pada data yang tersimpan di server dan data yang dikirim melalui jaringan. Selanjutnya ada multi-factor authentication atau MFA. Teknologi ini dapat mengurangi resiko pencurian akun pengguna. Dan yang ketiga yaitu Identity and Access Management atau EIM, yaitu penerapan prinsip least privilege, memastikan setiap pegawai hanya memiliki akses ke data yang diperlukan. Lalu ada lagi yaitu backup data dan Disaster Recovery Center atau DRC, yaitu backup data atau pencadangan data yang dilakukan secara berkala dan berkelanjutan. Kemudian ada teknologi cloud security atau penerapan keamanan tambahan. Dan yang terakhir yaitu artificial intelligence atau EA dalam keamanan cyber. Kesimpulannya, perkembangan e-government telah memberikan kemudahan dalam penyelenggaraan layanan publik melalui pemanfaatan teknologi informasi. Namun, digitalisasi tersebut juga meningkatkan berbagai risiko keamanan cyber yang dapat mengancam kerahasiaan, integritas, dan ketersediaan informasi. Oleh karena itu, penerapan cyber security management menjadi aspek yang sangat penting untuk melindungi aset informasi serta menjaga keberlangsungan layanan pemerintahan berbasis elektronik. Demikian yang dapat kami sampaikan. Apabila terdapat kekurangan atau hal yang kurang berkenan, kami mohon maaf. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.